Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dias Lurian Putra. Nama aku Nindi. Bisa dipanggil Ahmad aja. Namaku Baskar Rasta Manggala. Aku Muhammad Tauhid Taslim, bisa dipanggil Tauhid. Mungkin dari kecil udah tahu ya kayak SD gitu ya? SMP pas. SMP. Mungkin SMP. Kayaknya SD sih, Mas. Kalau keluarga sih nggak. Oh, nggak pernah kalau tanya ke keluarga. Enggak sih, nggak pernah tanya sih. Enggak pernah. Dan coping terhadap stres. Mencari kepuasan tersendiri. Bentuk cinta nggak sih antara pasangan gitu ya? Ini suami istri ya? Ya pasti buat berkembang biak sih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bincang Ranjang Islami. Pengen tahu dong? Kita masih akan membicarakan terkait dengan hal-hal yang rasanya dianggap tabu begitu ya di kehidupan sehari-hari, di keluarga, tapi tidak jarang juga dianggap bercandaan di lingkungan pertemanan begitu. Insya Allah kita masih bersama Teh Dery dan Kang Yazid. Kita akan berbincang mengulas lebih dalam terkait dengan edukasi seks, teman-teman. Sobat Ranjang, kita sapa terlebih dahulu Teh Dery dan Kang Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat ya hari ini Teh Dery. Insya Allah, semangat. Masya Allah, ini senada ya warna iya, dan senada. jilbabnya. Oke. Ini tadi sudah disinggung ya Teh Dery, Kang Yazid soal edukasi seks begitu ya, yang rasa-rasanya sejak dulu sampai sekarang pun di era-era yang sudah semakin maju, banyak topik-topik yang sudah semakin tidak dianggap tabu, tapi yang ini masih tabu begitu. Kalau boleh sharing dulu nih di awal, Teh Dery dan Kang Yazid sendiri kenal seks atau mungkin dikenalkan oleh orang tuanya itu seperti apa sih dulu? Enggak pernah dikenal. Itu sesuatu yang sangat tabu untuk Bahkan ketika saya dibicarakan. bertanya tentang beberapa istilah dalam kaitannya dengan seks itu, saya ditunggu-nunggu nanti sampai dewasa saja. Ngerti sendiri Aku katanya. nanti kalau udah besar juga tahu sendiri, nggak usah ngomongin. Karena sebetulnya orang tua pada saat itu tidak siap dengan jawaban. Sekarang dijawab seperti itu justru mencari sendiri, diarahkan ke hal-hal yang tadi pornografi dan lain sebagainya. Mereka ya? mencari sendiri di gadgetnya, lalu tidak sengaja akan diarahkan oleh sistem begitu ya, menuju konten-konten yang pornografi yang lebih parah lagi dari itu. Dan itu yang kita khawatirkan, itu yang kita takutkan, khususnya para orang tua yang memiliki anak-anak yang masih perlu bimbingan gitu ya. Kalaupun tidak sampai kepada konten pornografi, meskipun kontennya itu apa ya, menurut mereka mendidik ya, tapi ternyata sekarang itu banyak pendidikan sex education yang ternyata menyesatkan. Misalnya anjuran terutama bagi laki-laki untuk melampiaskan dengan bebas. Bingkainya adalah seks edukasi, tetapi isinya malah menyesatkan. Isinya malah kita boleh sebebas-bebasnya Diekspresikan, mengekspresikan perasaan cinta. Ya ujung-ujungnya kan berarti ekspresi dari cinta apa? Seks kan? Saya khawatir mudah-mudahan ini tidak akhirnya menjadi kurikulum sekolah ya, karena ini berasal dari otoritas yang sifatnya mendunia begitu. Oke, jadi sebenarnya yang tidak sesat begitu pendidikan seks itu seperti apa sih, Kang Teh? Sebenarnya kalau pendidikan seks itu kan begini ya, kita ini sangat alergi, sangat ketakutan dengan kata seks itu sendiri. Dan saya tidak tahu ini akan sampai kapanpun, sehingga kadang-kadang saya kepikiran gimana kalau diganti aja deh istilah itu, jangan sex education. Karena pasti identik ya, identik. Kalau ada di buku pelajaran bahasa Inggris ada seks gitu ya, male female gitu, pasti kita udah pikirannya udah hubungan gitu ya, suami istri gitu. Isi pakai teks jangan digambar. Nah itu kan jadi semua udah beridentik, orang tua itu beridentik yang namanya seks itu pasti hubungan seksual, padahal kan nyatanya tidak demikian gitu. Bisa jadi itu jenis kelamin, sehingga untuk tahapan pertama anak-anak yang masih balita misalnya ya, sex education itu isinya tidak lain adalah pengenalan my body, tentang tubuhku, ini namanya tangan, cara menjaga tangan seperti ini, fungsinya tangan untuk apa, ini mukaku, ini mataku, ini perutku, ini dadaku, ini jenis ini alat kelaminku, yang dan sebagainya, bentuknya gitu. berbeda dengan kakak, bentuknya berbeda dengan adik, yang mungkin adiknya berbeda jenis kelamin, sehingga itu memang harus diedukasi, dikasih tahu, dijelaskan pada mereka. Dan penguatan tentang jenis kelamin dia, aku laki-laki makanya begini gitu. Aku perempuan makanya begini, dan kamu kalau di luar ada yang pegang-pegang, boleh tangan dipegang, tapi tidak boleh area-area tertentu. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan batasnya sampai interaksi apa saja. Nah, itu adalah sex education untuk tahapan-tahapan awal. Nanti kemudian agak naik sedikit ketika anak-anak sudah mendekati balik ya, itu baru kemudian kita perkenalkan dengan fungsi organ dan akibat-akibat ketika terjadi kesalahan begitu ya.
Jadi hamil itu apa? Proses hamil itu bagaimana? Kenapa bisa hamil? Laki-laki itu mengeluarkan apa dan sebagainya itu sudah harus kenal. Untuk sederhananya misalnya tentang aturan pakai celana bagi perempuan, bagi laki-laki. Ketika mereka berada di tempat tertentu harus pakai celana seperti apa gitu. Itu kan penting sekali. Pendidikan seks ketika balik itu lebih ke tadi fungsinya, mengenalkan konsekuensinya begitu ya ketika dia tidak menjaga semua aturan itu. Yang utama adalah aurat, batasan aurat bagi laki-laki maupun perempuan. Dan sudah dikenalkan tentang orientasi kedepannya ini untuk siapa, dengan cara bagaimana. Untuk seseorang yang sah yang akan menjadi pasanganmu, untuk jadi istrimu dan untuk jadi suami. Itu yang kadang terlupa. Itu orang tua zaman sekarang teh. Kemarin kami dapat nasihat dari Bu Eli Risman, katanya pernikahan itu Diasuhkan. Jadi kita harus mengasuh anak kita untuk dikasih materi-materi tentang pernikahan. Besok kamu jadi suami loh nak, makanya jangan naruh baju sembarangan, kasihan istri sembarangan. Nah kayak gitu. Besok kamu jadi istri loh nak, jadi istri itu harus kasih perhatian sama suami, jangan cuek aja gitu. Nah latihannya dari sekarang, bagaimana menjadi pribadi yang perhatian, bagaimana menjadi pribadi yang nyaman untuk orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah bagian dari pola asuh kita yang harus kita terapkan di rumah. Otomatis di dalamnya ada pelajaran seks ya, ada seks edukasi begitu. Kalau contoh lain mungkin yang juga sering kita temukan ya Teh Kang, orang tua yang sudah mulai melarang anaknya untuk tidur bersama kakak atau abangnya, itu bagian dari pendidikan seks sama kan? Itu juga sama karena dia sudah balik gitu atau prabalik sudah kita kasih kamar masing-masing begitu ya. Kenapa ya? Karena kan aurat sudah harus dijaga, tidak boleh satu selimut begitu ya, sehingga perlahan dia mulai paham. Lawang kakaknya aja nggak boleh tidur bareng, berarti orang lain, laki-laki asing ya nggak boleh. Jadi pepatah musuh dalam selimut itu benar-benar ada. Saya jadi percaya itu. Gitu. Apalagi sama orang tua ya Kang ya, kalau sudah balik ya tidak tidur bersama. Ada soalnya Teh. Betul. Artinya memang lain ini ya, lain jenis ya, maksudnya gini, kalau sudah balik perempuan itu jangan dikasih dada yang bidang. Kalau sudah balik, laki-laki itu nggak boleh dikasih payudara atau bentuk tubuh yang menonjol. Jadi kalau kita punya anak nih, punya anak laki-laki yang udah balik, ya jangan berpelukan dari depan sama ibunya. Oh kan anak sendiri, ya jangan, nggak boleh. Tapi dari belakang atau dari samping, dari samping gitu ya. Nah kalau anak perempuan, jangan suruh bersandar di dada ayahnya. Dari samping juga gitu. Kalau untuk penyebutan yang akan kita ajarkan gitu kepada anak terkait seks ini, apakah memang dengan bahasa-bahasa medis atau bahasa seperti apa yang baiknya? Gunakan dua-duanya atau salah satunya ya. Yang pertama adalah bahasa ilmiah, bahasa medis kayak gitu. Ini namanya vagina, ini namanya vulva ya kayak gitu-gitulah cara misalnya. Ini namanya rahim atau uterus gitu-gitu ya. Kalau untuk di luar itu ya bahasa-bahasa fikih. Bahasa-bahasa fikih itu misalnya bahasa-bahasa kitab itu, ini namanya farji, ini namanya duhul, ini namanya jima, ini namanya azal gitu-gitu ya. Jadi jangan sampai pakai bahasa daerah ya, burung mutu loh. Ya soalnya itu nanti menyesatkan ya gitu. Apa susahnya sih bilang dengan ya udah kalau saru kalau ngomong ini gitu ya udah pakai bahasa fikih aja. Dan justru dengan bahasa-bahasa daerah jadi bercandaan gitu ya. Gitu, karena nanti dalam fikih kalau udah ngomong hukum itu kan harus jelas definisinya, dan jelas istilahnya juga gitu. Nggak bisa dong kita kemudian menjelaskan bahwa kenapa orang itu diwajibkan mandi junub. Salah satunya adalah karena tidur bersama. Gitu. Waduh, semalam aku tidur bersama. Sama siapa yang harus mandi junub? Gitu. Dan pasti kalau ngomongin fikih jelas dari mana dia mendapatkan informasi itu kan, jelas sumbernya. Karena memang ada yang pernah bilang juga nih Teh, bukan anak yang nakal tapi orang tua yang nggak berbekal gitu. Dan mendidik itu nggak bisa mendadak, sehingga harus disiapkan jauh-jauh hari. Jadi mau nggak mau jadi orang tua itu harus ngaji memang, biar paham dan bisa memberikan penjelasan kepada anaknya. Jangan sampai orang tua kemudian terlalu sering dikoreksi sama anaknya, malu jadinya. Wibawanya turun gitu ya. Gitu. Akhirnya dianggap anak durhaka deh, dari orang tua yang salah. Oke, kalau tadi penyebutan medis dan fikih, tapi apakah itu memang sudah dimulai sejak kecil atau ketika umur berapa baru bisa disampaikan medis tadi? Ketika balita, tapi sesuai dengan kadar akalnya. Batasannya mana? Nah, kan anak balita kan nggak tahu yang istilah-istilah. Iya loh, nah embrio, sel telur, apa jantan dan betul bersatu jadi embrio kan nggak butuh itu juga kan, sehingga memang sesuai dengan kadar akalnya.
ketika dia balik batasan-batasan tadi dan fungsi tadi. Nah, ketika dia menjelang, nah ini yang terlupakan biasanya, menjelang dia 7 tahun kedua berarti 5 di atas 14 tahun, 15 tahun disiapkan dia sudah harus menjadi ayah, menjadi suami, menjadi ibu, atau menjadi istri. Sehingga seks edukasinya yang membekali dia untuk menjadi istri dan ibu yang baik, menjadi suami dan menjadi ayah yang baik, begitu. Udah kena hukum-hukum bahwa kamu tuh dosa kalau kamu tidak menafkahi istrimu lahir batin, kan gitu. Cara menuju ke sana itu disarankan dengan bahasan-bahasan tentang perjodohan atau pernikahan, gitu. Tentang memilih jodoh, kemudian tentang proses pernikahan itu sendiri, kemudian hak-hak suami, kewajiban suami, hak istri, kewajiban istri. Nanti kemudian pelan-pelan merambat kepada proses itu tadi, proses reproduktif ya, ketika punya anak, proses jima, proses seksuality itu tadi, akhirnya mengarah ke sana. Gitu. Artinya fikih munakahah atau mungkin bahasan pernikahan itu memang bagian dari seks edukasi sesuai umurnya begitu ya. Betul. Karena nanti juga akan berkaitan dengan malam zafaf. Malam pertama itu ngapain fikih sih? malam Gitu. pertama. Akhirnya mau nggak mau kita akan ngobrolin tentang urusan Dan ranjang itu nanti. tuh ya idealnya memang yang membekali itu tuh ayah dan ibunya, betul. bukan orang lain begitu ya. Oke lah kalau ayah ibunya tidak sanggup, kita kasih ke ustadz lah, misalkan ikut sekolah calon ibu gitu ya, atau dengerin hari Rabu setiap jam 10 di MT kajian pranikah begitu. Oke lah boleh gitu. Tetapi orang tua harus menjelaskan bahwa kalian tuh harus belajar jadi ayah, jadi ibu. Ini loh sarana untuk kalian belajar kayak gitu. Jadi penting yang lagi-lagi orang tua begitu ya, Teh Kang ya. Dan sebenarnya manfaat lain dari kita belajar soal seks ini atau ya pendidikan seks ini sebelum mungkin Kang Yazid menemukan terminologi lain dari seks. Kira-kira apa, Kang? Manfaatnya adalah agar kita tidak tersesat gitu ya. Karena banyak sekali orang akhirnya bermasalah rumah tangga mereka antara suami dan istri ini cekcok kemudian berujung pada perpecahan gitu, broken gitu. Ternyata ya kalau menurut saya itu sepele ya. Sepelenya hanya gara-gara kurang paham, kurang tahu ilmu tentang sexuality, tentang pendidikan seks itu tadi. Sehingga ya setabu-tabu budaya kita menyebutnya itu adalah ilmu yang harus kita pelajari, yang akibatnya dampak seriusnya kalau nggak kita pelajari begitu sampai cerai itu gara-gara nggak tahu, gara-gara persoalan nggak tahu aja jadi cerai gitu. Coba kalau dulunya tahu, dulunya ngaji, insya Allah nggak akan terjadi seperti itu. Nah, tapi jangan lupa juga kalau sobat ranjang di rumah mau ngajilah di tempat yang benar. Jangan ngaji ke pada Mbah orang yang benar. Mbah Google begitu ya, artinya orang yang bisa dipertanggungjawabkan, kita percaya bisa memberikan ilmunya pada kita sehingga kita juga nggak tersesat dan kita nggak sembarangan untuk mendapatkan informasi tersebut. Insya Allah hidup kita akan jauh lebih berkah karena kita tahu mana yang akan membuat kita terjerumus dalam kubangan dosa, mana yang enggak gitu. Ya, semoga ini obrolan yang memang juga upaya kita untuk tidak menganggap ini masih tabu begitu ya Teh ya. Kang, terakhir Kang Yazid, Teh Dery pesan nih untuk Sobat Ranjang berkaitan dengan pendidikan seks. Iya, mengaji menuntut ilmu itu adalah kewajiban, termasuk menuntut ilmu tentang seks. Itu adalah kewajiban bagi kita semuanya yang nanti insya Allah manfaatnya akan terasa ketika kita sudah berumah tangga. Masya Allah. Seks itu bukan sesuatu yang tabu, tapi jangan juga dijadikan konten dalam bercandaan sehari-hari. Tidak mesti membuat kamu punya otak yang omes gitu, otak mesum. Seks edukasi yang baik, yang tepat, justru akan membuatmu terhindar dari kubangan dosa dan perjinahan, insya Allah. Masya Allah, itu dia ya Sobat Ranjang, karena memang seks ini, pendidikan seks ini adalah ilmu ya Teh Dery, Kang Yazid, bukan hal yang tabu. Jadi penting untuk dibincangkan, diperbincangkan, disampaikan kepada anak-anak dari kecil begitu ya. Terima kasih banyak Teh Dery, Kang Yazid atas obrolan yang sangat edukatif ini. Semoga Sobat Ranjang dan yang lainnya bisa mengambil manfaat dari obrolan hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus episode Bincang Ranjang Islami lainnya. Sampai di sini dulu episode kali ini, Bincang Ranjang Islami. Pengen tahu dong? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.